Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah. Pada pembelajaran tematik kali ini kita akan belajar bersama tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Anak-anak dapat membaca dan memahami materinya di buku Pupena 4B halaman 25 sampai 27. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar bersama muatan bahasa Indonesia KD 3.5. Inti cerita dalam buku sastra. Dalam sebuah cerita, kita dapat mengetahui tokoh cerita, peristiwa, dan inti cerita. Bacalah penggalan cerita mengenai Pak Kadir. Beda bacakan ya nak ceritanya. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dari cerita tersebut didapatkan bahwa tokoh dalam cerita tersebut adalah Pak Kadir dan para petani lainnya. Peristiwa dalam cerita tersebut adalah terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Inti cerita dalam cerita tersebut adalah Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun, berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Nah, anak-anak nanti bisa mencoba temukan tokoh, peristiwa, dan inti cerita dari cuplikan cerita yang lainnya. Selanjutnya, pada muatan IPA kita akan belajar bersama KD 3.8. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan. Saat ini, para nelayan sudah menggunakan kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS, Global Positioning System, untuk melacak keberadaan ikan. Untuk meningkatkan hasil tangkapannya, ada nelayan yang menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Saat ini, kedua peralatan tersebut dilarang penggunaannya karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya dapat merusak terumbu karang. Oleh karena itu, para nelayan sebaiknya tetap menjaga keseimbangan alam. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan yang keempat, memperhitungkan daur hidup ikan. Di Indonesia, ada nelayan yang masih menggunakan peralatan tradisional untuk menangkap ikan. Ada pula yang sudah memanfaatkan teknologi modern. Perbandingan nelayan tradisional dan modern dilakukan dengan menggambar diagram Venn. Diagram Venn
menampilkan perbedaan sekaligus persamaan antara dua hal. Nah, ini adalah contoh diagram Venn antara nelayan tradisional dan modern. Di sini dituliskan perbedaan sekaligus persamaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Untuk nelayan tradisional menggunakan perahu layar, menggunakan peralatan tangkap sederhana. Kemudian untuk nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, memanfaatkan gelombang suara sonar. Kemudian persamaannya dituliskan di bagian tengah ini. Persamaan nelayan tradisional dan nelayan modern adalah sama-sama digunakan untuk mencari ikan, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Selanjutnya pada muatan IPS kita akan belajar bersama KD 3.3 jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Dan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan pada suatu barang yang kita gunakan sehari-hari, misalnya teh. Nah, perhatikan skema kegiatan berikut ini, yaitu skema kegiatan ekonomi pada pabrik teh. Kita lihat, skemanya dimulai dari perkebunan teh, di mana di sini petani teh melakukan kegiatan produksi. Selanjutnya, pabrik teh melakukan pengolahan teh. Nah, pengolahan teh ini merupakan kegiatan produksi. Selanjutnya, produk teh didistribusikan ke pasar oleh distributor teh. Nah, di sini distributor teh melakukan kegiatan distribusi. Selanjutnya, teh dijual di pasar tradisional atau swalayan oleh pedagang teh. Nah, di sini pedagang teh berarti sudah melakukan kegiatan distribusi. Selanjutnya, air teh diseduh dan siap untuk diminum. Nah, di sini orang yang menyeduh teh berarti sudah melakukan kegiatan konsumsi. Nah, dari skema tersebut melibatkan beberapa pekerjaan sebagai berikut, yaitu produksi pada gambar 1 dan 2. Jenis pekerjaannya petani teh dan buruh pabrik teh. Kemudian pada kegiatan distribusi atau terlihat pada gambar 3 dan 4, jenis pekerjaannya distributor teh dan pedagang teh. Selanjutnya pada kegiatan ekonomi konsumsi atau terlihat pada gambar 5, jenis pekerjaannya yaitu orang yang menyeduh teh untuk diminum. Ya, jelas ya anak-anak tentang skema kegiatan ekonomi ini?
Demikian penjelasan materi dari Bu Ida. Untuk tugas silahkan pada muatan bahasa Indonesia anak-anak mengerjakan. Ayo berlatih, Pupena 4B halaman 26. Kemudian pada muatan IPS, pilihlah salah satu barang yang biasa kamu gunakan sehari-hari. Kemudian gambarlah skema kegiatan ekonomi dari awal pembuatan barang tersebut hingga dapat digunakan olehmu. Tuliskan jenis pekerjaan apa saja yang terlibat dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Gambarkan skema kegiatan ekonomi tersebut pada buku gambar kalian ya, Nak. Sekian, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.